Di Grand Livina 50 jutaan. Coba kita ceknya yang satu ini. Di depan kita nih tadi banyak banget yang ngecek unit ini. Kita langsung cek aja. Ke belakang ada mobil 50 jutaan. Kita langsung cek aja dulu. Di depan kita nih ada Grand Livina SV ya. Sudah ada yang turun harga nih, lumayan nih, sekitar 10 atau 15 juta. Nah, di depan kita nih langsung kita cek ada Mercedes-Benz seri. Buat teman-teman yang tertarik sama R3, di depan kita nih ada Suzuki R3 tipe GL 2013 yang kemarin kita review, ini automatic transmission. Pajak mati di Oktober 2021 besok atas nama PT. Kondisinya masih cukup baik sih, kalau menurut gue istimewa banget nih. Ini pernah kita review interiornya, akhirnya kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dozo21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Bit. Oke, ada unit-unit apa aja nih di belakang kita? Teman-teman langsung ikutin video Dozo21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Langsung aja, di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova tipe G 2000 cc yang masih tipe bensin tahun 2016 nih, manual transmission. Odometer sudah di 133 ribuan atas nama PT. Jadi exterior C, interior C mesin masih oke nih, masih B nih guys. Dan ini di open di 180 juta. Headlamp, fog lamp masih oke termasuk garnisnya. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban masih 60%-an. Dan ini agak sedikit kusam aja. Terus di bagian cangkang spionnya ini ya butuh dicat lagi. Juga ada baret pemakaian di bagian bumper nih guys, sampai ke belakang nih. Lanjut di bagian sisi belakang, spoiler masih ada, wipernya masih ada. Terus untuk di bagian stop lamp masih cukup oke ya. Ini ada beberapa kusam dan juga penyok nih di bagian belakang nih, sayang nih. Nah, ini ada pecah catnya, terus penyok di bagian backdoornya. Ada 2 titik sensor parkir. Lanjut kita cek di bagian interiornya. Ex operasional dari PT ya, wajar sudah ada kusam-kusam. Terus di sini masih lengkap sih, manual book, buku servis. Terus head unit masih bawaan dari Toyotanya. Lalu untuk di bagian dashboardnya kusam nih guys, harus disalon lagi. Setirnya masih ada teksturnya. Bagian plafonnya agak kusam, agak bau abu rokok di sini ya. Dan terus ini di bagian joknya, trim bawaan pabriknya masih oke, warna brown ya, sesuai dengan warna dari door trimnya. Tapi sudah ditutup sarung, sarungnya ini masih oke lah, walaupun sudah kusut-kusut seperti ini ya. Interior sih terkategori C lah kalau menurut gua guys. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova G 2000 cc 2016 manual transmission. Dan ini di opennya di 180 juta. Kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Autobit, ada Kijang Innova di depan kita warna putih, masih cukup oke nih. Yang nyari Grand Livina 50 jutaan. Coba kita ceknya yang satu ini nih. Ada Nissan Grand Livina XV 2010 automatic transmission dengan odometernya sudah di 110 ribuan. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C, dan ini di open di 51 juta rupiah. Harganya sih sebenarnya masih worth it. Kalau untuk di bagian eksterior, headlamp sedikit agak menguning, velg masih OEM dari bawaan Nissannya. Kondisi bagian sisinya nih masih presisi untuk nat-natnya. Dan kondisi bannya kalau kita lihat ya masih sekitar 50%-an. Ada baretan kasar, ini pernah nabrak sedikit nih. Ini butuh di repair aja dan di repaint. Lalu kita cek di bagian belakangnya, defogger untuk kaca belakang pastinya, spoilernya belum ada tambahannya, wiper masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, stop lamp masih oke. Jadi ini kategorinya cukup dicuci poles lagi biar debunya hilang, dan ini masih cukup oke untuk di bagian eksterior. Oke, kita intip di interiornya kayak apa. Nah, di bagian interiornya karena warna beige seperti ini ya, jadi sudah agak menguning banget di door trimnya. Terus di bagian setir, wah ini juga sudah mengusam nih, sayang banget. Ini harus di retrim. Sudah ada wood panelnya, cuman belum ada switch di steering wheelnya. Lalu di bagian joknya ini juga kusam. Ini adalah bagian dashboardnya. Ya, wood panelnya ini terlihatnya sih pasangan aja ya. Terus di bagian dashboardnya nih, rear entertain masih ada. Untuk di bagian joknya juga masih cukup lengkap, yang jok belakangnya ditekuk ya. Terus ini adalah di bagian jok belakangnya juga kusam. Jadi kesimpulannya interior ini butuh disalon lagi. Oke, ini buat teman-teman yang nyari mobil keluarga, ada Nissan Grand Livina XV tahun 2010 automatic transmission dan ini di open di 51 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Di depan kita ini ada Suzuki R3 guys, manual transmission tahun 2018 dengan odometer masih belum kedata nih, kayaknya baru masuk banget. Eksterior C, interior C mesin C, dan ini rencana di open di 105 juta rupiah. Kalau dari bodinya, eksteriornya nih headlamp, fog lamp masih oke. Di bannya nih, bannya sudah oplosan dan ada yang tipis banget nih, kayak di depan kita ini udah nggak layak pakai sih sebenarnya, masih presisi. Sayang di bagian atas list plangnya, pintunya nih ini sudah penyok dan berkarat nih guys. Ini harus di repair body sampai ke belakang nih. Ini baretnya nyampe atas nih guys. Ini harus di repair body, sayang ya, sampai ke belakang quarters, tapi masih cukup presisi nih.
Lanjut di sisi bagian sebelah belakangnya, stop lamp masih cukup oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Untuk spoiler tambahan belum ada, wiper masih bawaan, dan ini adalah R3 yang tipe GL nih guys. Nah kalau kita cek di bagian interiornya, sama aja, masih lengkap semuanya. Plafon masih terbilang cukup ya, walaupun harus butuh di salon sedikit di bagian interiornya, tapi kondisinya masih cukup oke kalau menurut gua. Oke guys, buat teman-teman yang tertarik sama R3 di GL 2018 manual transmission, ini rencana di open di 105 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan nih langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke guys, di depan kita nih ada Avanza G 1300 cc tahun 2016 manual transmission. Odometernya sih sudah di 115.000. Eksteriornya C, interior masih B, mesin terkategori di C guys. Dan ini di open agak sedikit mepet sih, cuman nggak masalah, masih worth it ya di 119 juta rupiah. Eksteriornya sudah barong, headlamp, fog lamp masih cukup oke kalau menurut gua. Cat hanya butuh dipoles lagi atau dicuci lagi. Velg masih OEM dengan kondisi ban semuanya masih cukup layak pakai. Tadi gua cek ya sekitar 50-60%. Untuk di bagian sisinya masih terbilang cukup presisi, hanya ada PR nih di bagian repair bodinya. Ini di bagian spakbor sebelah kiri belakang sudah penyok dan agak mengarat, jadi harus di repair dan di repaint lagi. Tapi nut-nutnya masih cukup presisi. Nah kalau kita lihat di bagian sisi belakang, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang sudah ada N-bar-nya, spoiler masih ada, wiper masih ada, dan ini agak kusam aja, harus butuh dipoles nih guys kalau untuk yang di belakang nih guys. Jok masih disarungkan seperti ini ya, cuman sarungnya masih oke, dan trim bawaan pabrik masih cukup oke. Nah kalau untuk di bagian setir, dashboard ini masih oke, plafon masih oke, jadi interior ini masih cukup oke, makanya terkategori masih B di sini, menurut gua masih cukup baik ya. Oke nih buat teman-teman yang nyari Avanza G 2016 manual transmission, ini di open di 119 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk nih, langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Ini unitnya juga masih cukup oke sih. Kalau menurut gue dengan harga dasar ini masih cukup worth it guys. Lanjut ke belakang ada mobil 50 jutaan. Ini adalah Nissan Grand Livina yang tipe SV 2011 manual transmission dengan odometernya sudah di 117 ribuan. Dengan eksterior C, interior C, mesin C, dan di open di harga 55 juta rupiah. Lamp sebelah kanan masih oke, sebelah kirinya sudah menguning parah. Fog lampnya masih cukup, bodinya nih butuh dicuci poles lagi. Sudah banyak debunya dan lama terjemur ya. Ada beberapa noda getah juga. Untuk di bagian nut-nutnya masih terbilang cukup presisi ya. Lalu kalau kita lihat velgnya, ini masih terkondisi OEM dengan bawaan kondisi bannya kurang lebih ya sekitar 40-50% lah. Kusam banget ya teman-teman, bisa lihat nih banyak debunya. Terus untuk nut-nutnya masih cukup presisi. Kalau kita lihat di bagian sisi belakang, spoiler belum ada tambahannya, wiper masih bawaannya. Terus untuk di bagian stop lamp masih terkategori cukup, cuman ini kusam banget sih kalau menurut gue ya. Nah kita lihat di bagian sisi interior, ini untuk bagian door trimnya masih cukup oke, warna hitam semuanya selaras dengan warna bodinya, karena ini tipe SV ya, jadi hanya single tone seperti ini. Jok masih cukup oke, bawaannya trimnya durable. Terus untuk di bagian belakang ada rear entertainnya, dan joknya masih lengkap dan masih cukup oke, hanya butuh disalon lagi. Dan ini adalah di bagian head unitnya masih single din, setirnya teksturnya juga masih ada nih, jadi masih cukup oke sih kalau menurut gua. Nah ini buat teman-teman yang nyari Grand Livina SV 2011 manual transmission, di open di harga 55 juta rupiah tahun 2011 nih guys. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit. Oke guys, sudah ada yang turun harga nih, lumayan nih, sekitar 10 atau 15 juta. Ini adalah Mercedes-Benz E250 CGI ya, 2011 automatic transmission yang odometernya di 64 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di B. Dan ini sekarang di open di 260 juta rupiah. Untuk di bagian headlamp, fog lamp masih cukup oke, garnisnya di chrome-nya juga masih oke, velg masih OEM dari bawaan Mercedes-nya dengan kondisi ban masih 70%. Dan ini sudah blue efisiensi ya, jadi ini ada namanya kayak eco mode ya, atau penghematan bahan bakar untuk efisiensinya. Jadi mobil ini udah canggih kalau menurut gue fiturnya. Lalu di bagian nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Kalau kita lihat di bagian kondisi belakangnya, stop lampnya masih oke, ada 4 titik sensor parkir rata dengan bodi ya, bawaan pabrikannya. Terus emblemnya masih lengkap semua, defogger untuk kaca belakangnya, dan ini cuman kusam debu nih, jadi butuh dipoles lagi guys. Kita cek di bagian interiornya. Kalau untuk di bagian joknya udah pasti ini adalah premium leather ya. Terus sudah ada wood panelnya, interior masih oke banget, premium banget nih kalau teman-teman bisa lihat. Ini sudah ada two tone ya, beige, dan juga warnanya agak-agak sedikit grey gelap gitu. Terus di bagian setirnya sudah ada tambahan kulitnya, jadi untuk di bagian kulit bawaan dari setirnya masih oke, plafon masih oke, sisanya di interior masih cukup baik sih kalau menurut gua nih guys.
Oke, teman-teman yang tertarik dengan Mercedes-Benz 250 CGI 2011 automatic transmission, guys, di open di 260 juta rupiah, sudah turun dari 275 kemarin ya. Jadi lumayan, udah 15 juta turun. Buat teman-teman yang tertarik dengan E-Series di depan kita masih keren banget, langsung cek di Balai Lelang Otobit, guys. Oke, screening aja yang masih belum laku, kemarin sudah kita review ya. Nggak kita skip, tapi kita akan coba nih di lot 35. Ini ada Honda Accord CR2 atau CR2 ya, 2400 cc VTIL 2013 yang kemarin kita review. Ini automatic transmission. Pajak mati di Oktober 2021 besok atas nama PT. Eksterior B, interior B, mesin B. Dan ini di open di 270 juta, masih belum turun dari pekan lalu. Nah, ini kondisinya guys, warna putih masih oke, pernah kita review ya. Dan ini kondisinya udah tinggal siap pakai atas nama PT. Dan ini mungkin sekelas direksi. Kita kemarin belum lihat interiornya, jadi kita fokus di interiornya. Ini interiornya masih mulus banget, masih baunya masih enak banget, masih wangi guys. Sudah ada aircon, terus di bagian wood panelnya nih, konsol tengahnya masih oke. Jok juga sudah elektrik ya, dan ini sudah ada berapa titik airbag, kalau nggak salah ada 6, termasuk di bawah drivernya. Ini juga ada cruise control di sini, lalu sudah ada switch mode di steering wheelsnya. Dan gue sukanya di bagian belakang nih guys, ini untuk legroomnya nih luas banget nih, walaupun ini mobil sedan ya. Dan ini kondisinya masih cukup baik sih, kalau menurut gue istimewa banget nih. Nah, ini pernah kita review interiornya, akhirnya kita cek. Lalu ini adalah kondisi belakangnya untuk Accord VTIL-nya. Nah ini guys, kalau emang tertarik nih, ini masih ada nih di 270 juta masih sih. Ini tahun 2013 automatic transmission, odometer di 71 ribuan. Pajak mati di Oktober besok nih guys, 2021. Jadi yang tertarik nih buruan nih, langsung cek di Balai Lelang Otobit. Cuman butuh cuci poles aja, udah tinggal siap pakai. Nah ini juga nih, berikutnya masih belum sold juga. Camry 2500 cc, tipe V 2014, automatic transmission, odometer 72 ribuan. Pajak mati di September kemarin, 2021. Exterior C, interior C mesin B. Dan ini di open di 225 juta rupiah. Masih belum turun juga nih. Odometernya di 72 ribuan sih guys. Dan ini kondisinya masih oke, tinggal cukup cuci poles juga guys. Ini pakai aja nih. Ini udah oke banget, mesin masih oke. Cuman yang PR-nya nih, ada penyok nih bagian fender, dan ini butuh di repair baru kelihatan lebih oke lagi, eksklusif lagi. Velg masih OEM, kondisi ban juga masih kurang lebih 50%. Nah ini adalah kondisi bagian sisi-sisinya, natnya masih cukup presisi. Interior ini masih oke banget ya, eksklusif banget. Wood panel, trimnya ini juga premium leather, head unit udah double din, terus juga sudah two tone color ya, warna brown dan juga warna agak-agak grey gelap gitu. Kondisinya sih masih oke banget nih guys. Dan lanjut di sisi belakangnya, Camry 2500V ya. Ini kondisi stop lamp masih oke, ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang, defogger untuk kaca belakangnya. Nah ini sekilas nih yang pernah kita review kemarin, ada 2 Accord dan juga Camry yang premium. Nah ini Camry V 2500cc tahun 2014, odometer di 72 ribuan, pajak mati di September 2021. Exterior C, interior C mesin terkategori di B, di open di 225 juta rupiah nih guys. Masih ada di Balai Lelang Otobit, 2 mobil premium nih, Accord dan juga Camry. Buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit, jangan sampai kelewatan nih guys. Masih mulus-mulus nih guys.